tetap sampai kapanpun mereka tetap berjuang. Ini sifatnya orang komunis ini militan, tidak mau kalah. Boleh kita terbunuh, boleh kita ditangkap, boleh kita ditahan, partai tetap akan hidup, komunis tetap akan hidup. Gambar Bu Mega mereka bawa banner itu di Semanggi, saya lihat itu mereka berapa mas saya berantem sama saya itu. Saya bawa bambu runcing grup saya yang dari anak-anak PI Pam Swakarsa. Peradaban itu tulis kok kiri gambar PKI sama apa gambar Bu Mega mereka bawa. Saya berhadapan sama orang kiri. Ya, sekarang ini kan ada isu mengenai kebangkitan PKI. Iya, ya. Ada yang bilang kebangkitan PKI atau PKI bahkan sudah menyusup ke istana, sudah berkuasa. Sejauh mana Pak Jenderal bisa menyerap atau mengkonfirmasi informasi itu? Kalau saya melihat, ya. Kita lihat dulu, mereka kan setelah mereka kalah, ya, Sudirman membentuk lagi PKI-nya itu. Kemudian di situ mereka akan membuat satu 3 metode perjuangan bekerja di kalangan musuh, yaitu di ABRI, di TNI, di PNS, ya, dan di kalangan para ulama. Itu mereka punya metode. Kita tidak kalah, partai boleh kalah, tapi partai tidak akan mati. Kita boleh terbunuh. Itu doktrin setelah kalah mereka. Sudirman itu salah satu pimpinan. Satu pimpinan biro, politbiro. Oh, politbiro yang pimpinannya. Dia bukan. Jadi dia tersendiri ada di dalam susunan pusatnya komunis dulu, ya. CC komunis dulu. Komite sentral itu tingkat pusat di BP sekarang lah. Iya. Itu ada pimpinan tuh, ada politbiro. Politbiro itu sama dengan ketua badan harian lah. BP, badan BH, badan harian dari suatu partai, namanya politbiro. Politbiro ini pimpin langsung Aidit. Aidit membawa politbiro, tapi di samping itu persetujuan politbiro dibentuk namanya biro khusus, ya, nama Sam Kamaruzzaman, Pono dan Nyono. Inilah yang bekerja khusus atas perintah dari Aidit yang merancang untuk kudeta ini. Nah, kemudian karena mereka tidak kalah, mereka bekerja terus membentuk CCPKI ini kembali. Kemudian mereka lari ke Jawa Tengah membentuk pasukan di Marbu Komplek. Mereka bersenjata di Blitar Selatan, ya, Olwan Tapea memimpin di situ dengan kekuatan bersenjata, dikalahkan juga, ditumpas setelah 1968. Nah, mereka tetap sampai kapanpun mereka tetap berjuang. Ini sifatnya orang komunis ini militan, tidak mau kalah. Boleh kita terbunuh, boleh kita ditangkap, boleh kita ditahan, partai tetap akan hidup, komunis tetap akan hidup. Tapi ini setelah 55 tahun ini, ya, dari 65 itu, apakah masih relevan kita bicara mengenai bahaya komunisme itu? Nah, ini kita lihat, ya. Ya, setelah mereka tetap begitu, akhirnya situasi tahun 1998, 1997 mau pemilu, terjadi peledakan di Tanah Tinggi, di Bekasi. Itu kadang-kadang muda komunis, Forkot dulu dianggap kiri, Fordem, kemudian ini dianggap kiri termasuk PRD, tapi yang ditangkap sama Kopassus sama Prabowo karena mau pemilu 1997 kan terjadi pemboman, ditangkap. Maka dituduhlah Prabowo orang menculik, padahal kan menangkap orang buat kerusuhan, itu anak-anak kiri. Jadi dengan demikian itu mulai kelihatan 98 mereka dompleng Amin Rais, ya, sama elemen Islam ini, ya, terutama Amin Rais itu, ya, membentuk yang supaya Pak Harto supaya mundur, ya, ketidakpuasan terhadap
Pak Harto yang sudah lama. Rakyat Marah itu. Iya. Nah, itu kan terbentuk setelah mau pemilu ya toh, marah itu. Jadi akhirnya orang Islam sendiri yang diberikan kesempatan sama Pak Harto mau turun. Wah, saya ini nggak ada yang dukung. Saya datang dengan Prabowo ke Pak Harto tanggal 18 Mei 1998. Jangan mundur Pak. Wah, semua nggak mau ada nolong saya. Amin Rais sudah ditolong nggak mau. Sekarang malah dia hantam saya. Kita akan dukung Pak. Semua demo terhadap saya kita akan dukung. Saya kerahkan. 18 Mei 1998. waktu itu Pak Kiflan menghadap Pak Harto. Iya, bersama Prabowo. Iya, Jangan mundur. Tapi Amin Rais datang dan timnya termasuk si Kiai Kanjang itu. GAMH Indonesia. Yang Najib datang tuh ke sana. Iya. Pak Harto mundur. Tapi kita Pak Amin nggak datang. Pak Amin nggak datang. Tapi ada utusannya. Yang datang itu Nurkolis Majid. Ya, di situ kan orang-orang kiri dompleng di masa yang bergerak itu kelulusan 98 Mei 98, 12 terjadi penembakan Trisakti, 13 meledak. Orang-orang kiri saya mendapat informasi dari intelijen dari Kostrad bergerak dari Madiun dari Jawa Tengah dengan kereta api masuk ke Jakarta. Orang-orang kiri, orang-orang eks-komunis sama anak-anak pengikutnya masuk berurusan di Jakarta. Tapi bisa kita selesaikan tanggal 15 Mei 1998 sama Prabowo. Bisa 13 meledak, setelah Trisakti 13 meledak, kemudian 14, 15 saya datangkan pasukan seluruh Indonesia dari Kostrad itu. Dari Makassar juga datang ke Jakarta. Dituduh juga kita mau kudeta. Wiranto nuduh gitu. Pak Harto mundur. Permintaan Wiranto Pak Harto mundur. Tanggal 15 Mei di Halim. Pak Harto pulang dari Mesir. Pak, kadang kacau nggak bisa diatasi. Padahal udah kita atasin. Kostrad ngatasin. Saya datang langsung ke Jakarta. Nah, dari situ anak kiri yang masuk mengacau. Saya tahu anak kiri yang SPKI. Nah, akhirnya Pak Harto mundur. Ya, berhenti lah gitu karena udah kita datang, saya berdua dengan Prabowo datang ke rumah, sudah nggak ada yang dukung saya lagi. Ya, Amin Rais saya angkat itu, dia malah saya bantu untuk jadi ketua Muhammadiyah, malah dia ngantam saya. Udah mundur atau berhenti. Kan soalnya kacau, demo di mana-mana kiri main. Orkot, ya maaf aja kalau Fordemnya sekarang udah bagus, saya lihat nih Kordem dulunya kan kiri ya toh. Fordemnya udah lain sekarang. Sekarang udah bagus, udah bagus saya senang yang Fordem sekarang ini. Tapi dulu enggak, udah. Termasuk Rana Sarumpayat itu lawan saya dulu. Siapa? Rana Sarumpayat. Di Bukit Duri itu rapatnya tanggal untuk bisa menghantam untuk Habibie ini saya seberapa nih Rana Sarumpayat saya dulu. Terus kemudian Pak Habibie kan ingin negara ini bisa jadi tenang kembali, diadakanlah sidang istimewa MPR karena tidak setuju ya dengan karena atau mundur di Habibie harus mundur. Udah diadakanlah sidang istimewa 10 sampai 13 November. Saya diangkat sama perintah Wiranto, saya sebagai yang mengendalikan PAM Swakarsa, anak-anak PII, anak AMI, anak Pemuda Ansor, anak FKPP, anak itu bergabung sama saya untuk mempertahankan MPR mau sidang istimewa. Mereka nggak setuju, tidak perlu sidang istimewa. Orang-orang kiri termasuk sidang istimewa untuk apa? Untuk merubah GBHN bahwa pemilu yang tadi mestinya 2002 dimajukan 1999. Sidang biasa sebenarnya itu ya. Oke. Jadi kan di antara sidang itu ada sidang istimewa, mestinya 98 diangkat, kan pemilu mestinya 2002. Iya. Nah, itu mestinya dirubah, dipercepat pemilu jadi 99. Iya. Kan membutuhkan perubahan GBHN. Perubahan GBHN. Pakai TAP MPR itu. TAP MPR. Jadi maka dia ada sidang istimewa. Mereka nggak setuju. Tidak perlu sidang istimewa. Habibie harus turun. Jangan orang kiri inilah. Saya ngadapi mereka. Saya lihat itu lambang PKI. Ada mas saya fotonya. Ada lambang Mega. Bu Mega itu gambar Bu Mega. Mereka bawa banner itu di Semanggi. Saya lihat itu mereka berapa mas saya berantem sama saya itu. Saya bawa bambu runcing grup saya yang dari anak-anak PI PAM Swakarsa. Peradaban itu tulis kok kiri gambar PKI sama gambar Bu Mega mereka bawa. Saya berapa orang kiri. Itu pertama itu buktinya 98 baru pemilu 99. Ya, Habibie nggak mau ikut mencalonkan lagi, malulah dia dah. PAM Swakarsa itu yang bentuk kan Wiranto. Ya perintah Wiranto kepada saya kok. Perintahnya sama saya. Waktu itu sempat bentrok. Berentok sama masa itu masa kiri banyak saya lihat orang bawa gambar Mega, gambar Pak Luarit mereka bawa kok. Itu bukti 98 mereka karena Pak Harto nggak lagi Habibie dan keluar kiri. Itu bukti pertama. PAM Swakarsa dari
dari mana aja waktu itu komponennya? Komponennya anak PI, anak MI, Pemuda Ansor, FPI, kemudian ya yang dari yang pendukung-pendukung FPI juga. FPI enggak ada. FPI baru dibentuk tahun 99. Oh, oke. 98 yang mengamankan negara ini adalah Pam Swakarsa. Oke. Setelah itu saya dikejar-kejar mau dibunuh. Oleh? Ya oleh masa-masa ini mobil saya dilempar dikejar-kejar kok. Mobil dinas saya. Oleh masa kiri. Oleh masa kiri. Saya dicari mau dibunuh saya. Kalau berhasil mengamankan MPR, sidang berhasil, GBHN dirubah, pemilu dipercepat. Pemilu dipercepat kan pemilihan presiden. Habibie nggak mau jadi presiden. Ya karena udah malu lah ada Timur-Timur lepas dan kemudian ini nggak mau. Sidangnya ditolak. Gitu. Tapi kan pembentukan ya di situ kiri kelihatan mulai 98 mulai bangkit. Dompleng dia dengan reformasi. Nah, mulailah dia muncul. Yang tadinya dia bilang ini akhirnya dia minta bahwa mereka harus pemerintah ini tadinya mereka kan nggak boleh masuk di dalam struktural ABRI, nggak bisa masuk TNI, nggak bisa masuk Polri, nggak bisa jadi pegawai negeri. Ada kan ketetapan tentang untuk screening itu. Tapi akhirnya dicabutlah Kepres tentang itu tidak boleh menjadi dia di birokrat tahun 2006 ingat saya. Masa SBY lah dicabut. Ya memang itu kan ada sebab akibat karena mereka berontak, mereka banyak bunuh tahun 48, 65 banyak bunuh di Bandar Besi, di Jawa Timur, di Muncar, kan dibunuhnya anak pemuda Ansor itu jumlah 62 orang. Di Solo, 65 itu mereka membunuh juga. Ya akibatnya karena emosional rakyat, Jenderal Anam dibunuh, ada perwira termasuk Brigjen Katanso di Jogja, Kolonel Sugiono di Jogja. Kan bukan hanya terhadap jenderal saja, tapi kita diintimidasi, termasuk nama saya mau dibunuh. Ada daftar nama saya mau dibunuh di Medan, di cabang CDB-nya Medan. Tahun berapa? Tahun 1965. Saya kan sudah di Medan. Saya kan PII. Nah, udah nama saya tuh. Saya lihat tuh. Tahun 1965. 1965 saya naik ke loteng dia mereka disimpan dokumen, saya baca nama saya termasuk mau dibunuh. Dan ditakut-takuti ulama diserang, itu pondok-pondok diserang, pengkaderan masjid diserang. Itu sebelum peristiwa 1965, Oktober 1965. Jadi kan rakyat marah, makanya mereka banyak yang terbunuh. Kita juga ada terbunuh. Disitulah mereka setelah tahun 2006 mulai minta rehabilitasi, kompensasi dan segala macam. Akhirnya masanya ketika SBY jadi presiden dicabutlah itu 2006 tentang masalah mereka tidak boleh ikut screening itu, tidak boleh ikut dalam pemerintahan struktural. Ya. Cabut, mereka sudah bisa. Termasuk juga putusan MK yang membolehkan ex PKI ikut pemilu. Pemilu. Ya.